Seluruh umat Islam adalah bersaudara. Begitu yang selalu saya dengar. Tidak peduli dari bangsa dan negara mana ia berasal. Jika ia beragama Islam, maka dia adalah saudara seiman kita. Kata-kata yang tersimpan di benak itu semakin terasa nyata saat saya datang ke Komutini, salah satu kota yang menjadi basis komunitas Muslim Yunani. Saya merasa nyaman dan tak merasa asing sama sekali. Komutini berada di ujung Yunani, berbatasan langsung dengan wilayah Turki. Aura Islam terasa begitu mengalir di setiap sudut kota ini. Berbeda keadaan dengan belahan Yunani yang semula saya datangi. Di sini, masjid dapat berdiri begitu megah, penuh dengan ornamen indah, lengkap dengan minaret, tempat berkumandangnya suara sang muazin. Suara azan dapat menggema dengan lantang tanpa ada halangan atau larangan. Seperti inilah suasana kota Komutini. Kota yang menjadi basis komunitas Muslim terbesar di negara Yunani. Di sini, nuansa Islam terasa jauh lebih kental bila dibandingkan dengan di Athena. Di kota ini, peninggalan Islam tidak hanya identik dengan bangunan, namun aturan Islam diterapkan dalam setiap unsur kehidupan. Itulah sebabnya para lelaki mengenakan peci dan kaum wanitanya memakai jilbab. Nuansa Turki terasa lebih kental di sini. Sekitar 1 abad silam, Yunani merupakan bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Keterikatan emosional itu rupanya masih tertanam begitu kuat dalam kehidupan Muslim di Komutini. Assalamualaikum. Tak sia-sia rasanya menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke tempat ini. Mereka begitu ramah dan menerima saya sebagai saudara seiman yang tinggal di benua yang berbeda. Rasanya jadi semakin penasaran untuk melihat lebih dekat bagaimana Islam hidup dalam keseharian masyarakat Komutini. Rahmah, gadis kecil lucu dan lincah ini adalah putri sang guru mengaji, Sumayah. Usianya baru 4 tahun, tapi kecintaannya terhadap Al-Quran rupanya sudah tertanam sejak kecil. Ini Rahma, umurnya baru 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rahma baru berumur 4 tahun. Dia dilatih untuk menghafal dan mengetahui arti dari setiap surah yang ada di Quran. Diperkenalkan sejak umur 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal balad. Dan ini adalah Mawadah, kakaknya yang berumur 10 tahun. Ia sedang memperbaiki hafalan surat pendeknya. Melika. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau yang ini, Malika. Sepertinya Malika masih malu-malu menunjukkan kemampuannya untuk membaca surah pendek kepada saya. Menyenangkan bagi saya bisa mendengarkan surah dibacakan begitu sempurna. Anak-anak ini bukan cuma sekedar menghafal surah-surah pendek, tapi mereka mengetahui bagaimana membacanya dengan tajwid yang sempurna, bagaimana setiap huruf keluar dari bagian mulut yang berbeda. Saya bisa merasakan betapa bangganya para ibu yang melihat kemampuan anaknya. Selama ini, mereka selalu mendampingi aktivitas mereka dengan penuh kesabaran. Bagi mereka, anak adalah cerminan keluarga, dan sudah menjadi tugas seorang ibu mendidik yang terbaik bagi anaknya. Diharapkan dengan memperkenalkan Al-Quran sejak dini, kelak sang anak akan menjadi muslim yang baik. Ada sebuah peristiwa tak terduga dalam perjalanan saya kali ini. I can see. Okay, let me find the way. Saya benar-benar percaya bahwa Al-Quran menyatukan umat muslim. Walaupun berbeda benua, kami bisa dihubungkan begitu dekat dengan cara yang tidak terduga melalui sebuah peristiwa sederhana ini. Rahmat ternyata begitu mengagumi Kaisa, seorang hafiz cilik dari Indonesia yang ditemukan secara tidak sengaja melalui media internet oleh sang ibunda. Thank you very much for this program from Indonesia. We are very like, and Rahmat likes very much. Yeah. She is sleeping with Kaisa. Yes. Wake up. Also with Kaisa. Kaisa. Yes. She say me, Yeah. mother Kaisa. In the phone, I listening Kaisa. Subhanallah. Subhanallah. Sejak menemukan Kaisa, gadis kecil ini begitu senang dengan metode hafalan Al-Quran ala Kaisa yang disertai isyarat sederhana yang menjelaskan arti setiap kata. Subhanallah, dari penuturan ibunya, ternyata hampir sepanjang hari, Rahmat tidak bisa dilepaskan dari video Kaisa ini. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Jadi saya pertama datang ke sini sedikit bingung melihat bagaimana Rahma memperagakan semua yang ada di dalam surah. Syaitonir rajim, Allah, Amin, Ahad, Mau'ud. Jadi Rahma mempelajari ini semua melalui satu program di Trans 7 namanya Hafiz. Jadi memang program ini spesial memperkenalkan anak-anak kecil yang menghafal Quran dan maknanya dengan cukup baik. Subhanallah, program Indonesia bisa mencapai syiar hingga ke Yunani. Subhanallah. Subhanallah. Meskipun gemerlap modernisasi kota Komutini jauh tertinggal dibanding Athena, namun warga Komutini yang mayoritas muslim lebih mensyukuri kondisi ini. Mereka tidak khawatir anak mereka menjadi terlalu hubud dunia atau cinta dunia. Because we are live in the Greece, and the Muslims little, but Alhamdulillah, the mothers and the childrens coming in this Moscow 4 days in the week, and mashallah, we are learning, and I hope other lesson with women. This is tafsir. Yeah, it's very good. Jika kita sudah melihat bagaimana kehidupan komunitas muslim yang ada di kota Komutini, sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan muslim yang ada di pedesaan. Biasanya domba dan juga tembakau menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Wilayah Thrace ini berada jauh di ujung utara negara Yunani.
daerah ini memang bukan destinasi wisata. Assalamualaikum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Marhaba. Kehadiran saya membuat mereka ingin tahu. Para wanita ini begitu ramah kepada saya. Mereka penasaran dari mana saya berasal. Indonesia. İyi misin, iyi misin? İyi misin? İyi misin? Haveriyor deh, haveriyor. İyiyim de, iyiyim. Ini jadi kalau di pedesaan di Komotini, berbahasanya itu sudah bukan lagi Greece, bukan lagi bahasa Yunani, tapi lebih identik dengan bahasa Turki. Ini ada sedikit miss, saya tidak mengerti. Mereka bilang, ini Sim, İyi misin? Hanida. Kalaysa elini kakseriz. Jadi saya semakin tidak mengerti. Tapi bagaimanapun, marhaba. Merhaba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangnya keterbatasan bahasa tidak memungkinkan kami berkomunikasi dengan lancar. Komotini adalah rumah bagi minoritas Muslim berbahasa Turki. Biasanya para penduduk Komotini akan berbicara bahasa Turki dengan sesama Muslim dan berbahasa Yunani dengan non-Muslim. Meski demikian, mereka hidup dengan harmonis di Komotini. Saud. Hadi güle güle. Hadi. Maselama. Hadi güle güle. Gule. Sayangnya warga Komotini ini tidak terlalu makmur. Roda ekonomi terasa lebih lambat, layaknya sebuah wilayah pedesaan yang terpencil. Hampir seluruh masyarakat pedesaan di sekitar Pegunungan Rodopi, termasuk wilayah Komotini, mengandalkan bertani tembakau untuk menunjang kehidupan mereka. Sebagian besar wilayah perkebunan ini rata-rata dimiliki oleh setiap kepala keluarga secara turun-temurun sejak zaman kakek nenek mereka. Αυτά είναι καπνά εδώ και έχουν ξεκινήσει πριν 700 χρόνια που δουλεύουμε εμείς στα χωράφια. Γυναίκα, παιδιά, όλοι μαζί δουλεύουμε και το Μάιο μήνα ξεκινάμε αυτά τα καπνά, τελειώνουμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μήνα. Hussein Ali Karpus adalah salah satu generasi keluarga petani tembakau yang hidup di Desa Pasus. Usaha tembakaunya adalah warisan dari sang orang tua secara turun-temurun. Meski menjadi petani tembakau adalah mata pencaharian yang sulit, namun seperti warga desa lainnya di kawasan Pegunungan Rodopi, mereka tidak memiliki pilihan lain untuk menyambung hidup. Untuk dapat menikmati hasil dari bertani tembakau, perlu waktu setidaknya 1 tahun untuk menunggu musim tanam hingga panen dan penjualan. Oke. Jadi inilah yang tadi saya bicarakan, mayoritas masyarakat Muslim yang tinggal di desa-desa di sekitar Komotini bermata pencaharian sebagai petani tembakau. Di musim dingin atau winter saat ini, mereka memang sudah selesai melakukan proses pemetikan atau panen dan juga pengeringan yang hanya dilakukan di musim panas. Wilayah ini memiliki produksi tembakau berkualitas, namun para petani tidak bisa dengan mudah menjual stok panen mereka. Wilayah ini merupakan perbatasan. Pembeli yang datang dari berbagai negara hanya bisa membeli tembakau Komotini dari tangan kedua, semacam tengkulak atau pengepul. Keluarga ini memang hidup sederhana dan jauh dari kemewahan, namun harta bukan segalanya bagi mereka. Ya, proses pak sudah selesai, ini sudah tiba waktunya untuk sholat asar. Ibadah sebagai seorang muslim adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda dan digantikan. Bila tiba saatnya sholat, pekerjaan apapun akan ditinggalkan. Berwudu di cuaca dingin tidak mudah bagi saya yang biasa tinggal di negara tropis. Meski salju belum turun di wilayah ini, namun udara dingin yang berhembus terasa menggigit kulit.
Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Kehidupan mereka sebagai warga minoritas Muslim di Eropa memang bukan berarti tanpa kendala. Namun mereka tidak gentar berjuang di jalan Allah sebagai Muslim sampai akhir hayat. Jika melihat rekam jejak sejarah, selama Perang Balkan pertama dan kedua, kota Komotini berada di bawah kekuasaan pasukan Bulgaria hingga akhirnya diambil alih oleh Yunani melalui sebuah perjanjian. Pada masa itu, daerah Komotini dianggap sebagai daerah konflik yang sangat sensitif terhadap bahaya perpecahan. Topkapı'nda bir fotoğraf düzenleme var ya, aynı programı devre falan vesaire. Oradaki gene eskilikte Namun kini situasi telah berbeda. Suasana Komotini jauh lebih aman, meski gerak laju ekonomi warganya lebih lambat bila dibandingkan ibu kota negara. Ruang gerak kaum muslimin pun kini lebih luas. Umat Islam menyebarkan dakwahnya, salah satunya melalui media radio. Ini adalah Radio City, salah satu radio yang dimiliki oleh kota Komotini sebagai bagian dari upaya untuk menyebarkan Islam ke berbagai area. Nah, radio ini khusus menyiarkan lagu-lagu berkaitan dengan Islam, lalu dakwah, juga ada pembacaan Quran. Ini sangat menarik bagaimana Islam disebarkan dengan berbagai cara. Yani saat 3'te oraya teşhir namaz vakti çok sıkıcı oluyor zaten. Şimdi bak Radio City mulai mengudara pada tahun 1992. Luas cakupan wilayah siar radio ini di sekitar kota Komotini dan wilayah pedesaan di sekitar pegunungan Rodopi. Saya boleh masuk ke ruangan ini. Assalamualaikum. Aleykümselam, salam abdatan. Welcome, Indonesia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Everyone is okay? Iya, everyone. Convoy my salam to all people. We respect, thank you very much. You come to here and meet us. We became very happy. So, Mr. Halil Ibrahim, could you explain what the purpose of this Muslim radio? Gayesi ne? İsterseniz bir ben cümleyle kurabilirsin. Endonezya'dan buraya geldikleri için teşekkür ediyorum radyomuzu ziyaret ettikleri için. Radyomuzun ismi Radio City. Radio City 1992 yılında kuruldu. Kültürümüzü, dilimizi yaşatabilmek için, birbirimizle iletişim kurabilmek için bu radyoyu açtık. 23 yıldan beri de aynı halde devam ediyor ülkemizin kanunları çerçevesi içinde. Sejak awal didirikan, radio ini bertujuan untuk memberikan dan berbagi informasi mengenai budaya, berita, dan hiburan yang bernuansa Islam. Tak hanya itu, terkadang radio ini juga membuka ruang bagi para pendengarnya untuk berbagi cerita ataupun berkonsultasi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan syariat Islam. Berbagai bentuk acara yang berkaitan dengan Islam menjadi menu acara di Radio City. Semua dengan satu tujuan, untuk syiar Islam ke pelosok negeri.
Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Walaupun berbeda warna kulit, bahasa, negara, bahkan keturunan, semuanya tidaklah menjadi halangan untuk saling berbagi kedamaian dan kasih sayang bagi sesama umat manusia. You can wear hijab in private in your home, you can pray at home, but as soon as you go into the public sphere, it becomes a threat to the government.